tiada yang terlewat, semua dari pandanganmu. Takkan kau biarkan aku berjalan sendiri. Kau beri kekuatan dalam hatiku. Ku tahu engkau tetap bersamaku dalam setiap musim hidupku. Ku tahu engkau tetap bersamaku. Ku pegang janjimu dalam langkahku. Ku tahu engkau tetap bersamaku. Tak pernah berhenti, ku kan berseru. Kau Allah yang perkasa, perlindunganku, kekuatanku, dan sampai selamanya ku kan memujimu, tinggikan namamu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini adalah ibadah kebaktian umum di hari Minggu yang kedua di tahun baru 2021. Dan masih di suasana tahun baru tentunya. Saya pribadi, Vera, mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Biasanya kebiasaan kita tepat di pukul 00.00 di tahun baru, yaitu di tanggal 1 Januari. Kita biasanya berkumpul bersama, mengucapkan syukur, berdoa bersama kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi kita semua selama perjalanan di tahun 2020. Tidak ada salahnya pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita boleh menaikkan doa ucapan syukur kita. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan kembali doa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala perlindungan Tuhan kepada kita masing-masing selama di tahun 2020. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kebaktian umum di pagi hari ini dengan bersaat teduh sejenak.
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita naikkan ucapan syukur kita melalui pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah di minggu yang kedua ini, di dalam tahun yang baru 2021. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, selama perjalanan di tahun 2020. Kami boleh melewati semuanya dengan baik, hanya dengan pertolongan dari Tuhan saja. Kami boleh melewati tahun yang kemarin. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersama-sama ingin menaikkan segala ucapan syukur kami, karena Tuhan sudah menjaga kehidupan kami masing-masing. Sehingga pagi hari ini kami masih boleh diberikan kekuatan tubuh badan yang sehat untuk kami boleh beribadah bersama-sama di dalam online. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami menyerahkan kebaktian ibadah pagi ini hanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tidak ada salahnya ya untuk pagi hari ini kita mengucapkan syukur berkali-kali kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan perlindungannya kepada kita, umat ciptaan manusia. Selama di tahun 2020 kita boleh melewati berbagai macam masalah kehidupan, terutama di masa pandemi Corona COVID-19 ini ya tuh, kita boleh menghadapinya hanya dengan pertolongan dari Tuhan saja. Dan di tahun 2021 ini, meskipun sudah ditemukan varian terbaru dari COVID-19 ini, kiranya Tuhan boleh selalu menyertai kehidupan kita di tahun yang baru ini, 2021. Pujian berikut ini, kasih Allah tak berkesudahan. Mengatakan kalau kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Dan memang sudah terbukti kalau kasih Allah itu selalu baru setiap pagi. Ada amin Bapak Ibu? Ya, mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian boleh bangkit berdiri kembali. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak
Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Manusia hidup bukan hanya dari kebutuhan jasmani saja, tetapi kita umat manusia juga diperlukan kebutuhan rohani, yaitu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh hambanya penginjil Noni Yulia. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini dan melalui saat teduh pribadi kita masing-masing di rumah yang akan selalu menuntun langkah hidup kita di tahun yang baru ini, 2021. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa
waktu dan tempat, saya persilakan untuk penginjil Noni Yulia. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Surabaya. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita ada bersama dalam perjumpaan ibadah dan kita ada bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum saya mengajak kita untuk belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan, pagi ini saya mengajak kita memulai dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah kami di pagi hari ini, bahwa kami masih diperkenankan untuk kami mendengar bersama-sama suara kebenaran daripada Engkau ya Allah, yang memimpin kehidupan kami, yang menuntun kehidupan kami, bahkan yang menegur kami ya Allah, dan membawa kami kembali ada dalam kebenaran-Mu. Mari Tuhan memberkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman di pagi hari ini, dan terlebih seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Surabaya, maupun saudara-saudari kami seiman yang lainnya ya Tuhan, yang bersama-sama pagi hari ini. Mereka ada dalam perjumpaan ibadah, mereka ada dalam firman yang diberitakan pagi hari ini. Tuhan pimpin setiap hati kami, Tuhan menolong kami, sehingga bukan saja kami mendengar, tetapi kami pun menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur di pagi hari ini saya diperkenankan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Surabaya. Salam kami dari Gereja Persekutuan Kristen Tretes yang terletak di daerah Prigen, yang bagian daripada saudara-saudari seiman di dalam Tuhan, yang pada hari ini pun Bapak Ibu dan jemaat kita merayakan bersama-sama ibadah, dan pada hari ini pun kita berjumpa dalam satu perjumpaan ibadah dan firman Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki tahun yang baru. Kita telah merayakan Natal, yang adalah sukacita, yang adalah kabar gembira, yang adalah Kristus Yesus hadir ke dunia. Kita merayakan sekalipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Tapi Bapak Ibu bukan mengurangi iman kita, percaya kita bahwa tetap Ia adalah Allah yang perkasa. Dan ini adalah bagian daripada firman yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu Allah yang perkasa. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari-hari ke depan. Bahkan kita tidak pernah akan tahu seperti apa keadaan kita di hari-hari yang mendatang. Tetapi bukankah firman Tuhan mengatakan kepada kita akan ada pimpinan tuntunan daripada Allah atas hidup hari-hari umatnya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, Allah yang perkasa. Ketika kita mendengar tentang kalimat Allah yang perkasa, apakah yang terbesit dalam pikiran kita ketika kita mendengar kalimat itu? Allah yang perkasa. Apakah terbesit dalam pikiran kita bahwa Allah yang perkasa itu adalah pahlawan? Pahlawan yang kuat, penyelamat bumi ini, yang membawa kita mengakhiri masa pandemi ini, yang menemukan terobosan-terobosan dan pada akhirnya menyelesaikan sampai tuntas perkara pandemi yang di dalamnya ada kasus COVID-19. Apakah bagi kita Allah yang perkasa itu adalah pribadi yang kuat, yang gagah, yang setiap saat dapat kita panggil untuk membantu kesusahan, kesulitan kita? Apakah Allah yang perkasa itu adalah pribadi yang setiap kali ada kejahatan Ia muncul dan menyelesaikan?
perkara-perkara kejahatan itu. Ia tidak bisa kalah, ia selalu menang. Apakah itu gambaran kita tentang Allah yang perkasa? Atau bagi kita Allah yang perkasa itu adalah Allah yang setiap saat ketika kita meminta, maka ada pribadi yang akan mengirim apa saja yang kita minta, mencukupi apa saja yang kita butuh, menyediakan apa saja yang kita perlu. Apakah itu gambaran Allah yang perkasa? Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau gambaran kita tentang Allah yang perkasa hari ini adalah seorang pahlawan yang tidak pernah kalah, pahlawan yang hadir senantiasa di mana ada kejahatan, hadir menuntaskan kejahatan itu, menyelesaikan masalah-masalah kita, menyediakan apa yang kita perlu, senantiasa dipanggil, bisa dipanggil 24 jam siap sedia. Kalau gambaran kita tentang Allah yang perkasa adalah demikian, apakah bedanya Allah yang perkasa itu dengan polisi? Ya, setiap kali ada kejahatan kita panggil, setiap kali ada perkara-perkara kita panggil, dan siap untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Lalu apa bedanya Allah yang perkasa itu dengan orang-orang yang ada di dinas sosial? Yang setiap saat kita panggil, kita butuh, maka ia datang membawa, mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Ketika kita kurang, kita berteriak, maka ia hadir mencukupi apa yang kita perlukan. Apakah Allah yang perkasa itu seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Mari saya mengajak melihat bersama-sama, seperti apakah Allah yang perkasa. Yang dalam Yesaya pasal yang ke-5, pasal yang ke-9, ayat yang ke-5, disebutkan di sana bahwa salah satu dari sebutan-sebutan juru selamat di sana, di dalamnya ada dituliskan Allah yang perkasa. Saya mengajak kita membuka Yesaya pasal yang ke-44, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Kemudian nanti dilanjutkan ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan dituliskan seperti ini di dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Kemudian di ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-soraklah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertepik-soraklah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorak hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya menerima panggilan Allah. Yesaya diutus Allah untuk menyampaikan kabar tentang juru selamat, menyampaikan keselamatan bagi Yehuda di tengah-tengah kondisi yang berantakan negeri itu, di tengah kondisi yang carut marut,
Di tengah kondisi sebagian sudah ada dalam pembuangan terangkut ke Babel. Dan Yesaya hadir, Yesaya diutus untuk memberitakan tentang Allah yang perkasa, tentang juru selamat, tentang adanya keselamatan di tengah-tengah kondisi yang sedang susah dan payah dialami oleh Yehuda. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, diambang kehancuran atau sudah hampir hancur begitu ya bangsa Yehuda yang saat itu Israel terbagi menjadi dua, utara dan selatan. Utara 10 suku dan dikalahkan oleh negeri yang kuat yaitu Asyur. Sedangkan selatan atau Yehuda dengan 2 sukunya nasibnya tidak akan jauh beda dengan saudaranya yaitu Israel Utara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kondisi yang tidak baik ini, terpecah belah umat pilihan Allah itu, kemudian sudah sebagian ada dalam pembuangan ke Babel, maka Yesaya hadir dalam kondisi yang tidak baik ini. Yesaya harus menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah untuk disampaikan kepada mereka, yaitu berita tentang pertobatan, yaitu berita tentang akan adanya keselamatan. Bapak, Ibu, Yesaya ada dalam kondisi ini, dan Yesaya menyampaikan bahwa tidaklah atau janganlah berputus asa dalam pengasingan ke Babel, dalam pembuangan ke Babel, dalam kondisi yang carut maut ini. Jangan berputus asa, sebab ada kabar gembira, yaitu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang Allah akan menunjukkan penghakimannya, tetapi engkau harus bertobat dan juga akan ada keselamatan daripada Allah kepada umat-umatnya. Bapak, Ibu, kondisi kerohanian pada masa Yesaya ini diutus ke Yehuda dan mengabarkan tentang berita keselamatan. Kondisi kerohaniannya sangat memprihatinkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bagian ayat yang sudah kita baca dalam pasal yang ke-9 tadi menunjukkan kepada kita bahwa penyembahan patung, berhala itu ada. Karena itu Yesaya katakan di ayat ke-9, begitu bodohnya orang yang membuat patung, yang menyembah patung-patung buatan manusia. Pembuatnya saja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, manusia. Patungnya tidak bisa membantu, tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh si pembuatnya. Dewanya terbuat dari tangan manusia, kayu dan sebagainya, buatan manusia. Karena itu ya saya katakan betapa bodohnya. Mereka akan mendapat malu. Mereka akan mendapat malu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa penyembahan patung pada masa-masa itu menunjukkan betapa rendahnya tingkat iman dan kerohanian di waktu zaman Yesaya. Dan disinilah berita tentang keselamatan itu diberikan oleh Allah melalui Yesaya. Yesaya mau memberitakan bahwa bukan patung buatan manusia, tetapi Allah sendirilah yang akan menjadi penyelamat. Bukan patung, tapi Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang perkasa, yang dikabarkan
oleh Yesaya itu adalah Allah yang di ayat 22 diungkapkan oleh Yesaya, bahwa Allah yang tetap mengakui, Allah yang tidak melupakan, Allah yang membentuk umatnya, sekalipun umatnya ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan adalah umat yang sempat terlena dalam kehidupan dunia. Mereka pun ikut dalam pembuatan patung, menyembah patung berhala. Tetapi Allah yang perkasa yang dikabarkan oleh Yesaya itu adalah Allah yang mengampuni, Allah yang tetap mengakui umatnya, Allah yang tetap Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak melupakan umatnya. Di ayat 21 itu diucapkan, ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hamba. Hai Israel, aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, engkau tidak kulupakan. Allah tak pernah melupakan umatnya, sekalipun mungkin umatnya sempat melupakan dia. Dia mengakui itu, menyebut sebagai hambaku. Engkau hambaku, aku telah membentuk engkau. Aku tidak melupakan engkau. Allah yang perkasa. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara, Allah yang perkasa itu menunjukkan bahwa dirinya adalah menghapus dosa pemberontakan umatnya. Di ayat 22, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Disinilah Allah yang perkasa itu, yang mengampuni umatnya, yang menebus umatnya, yang menanti kembali umatnya. Itulah Allah yang perkasa. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dan nubuatan ini tergenapilah sudah dengan kehadiran Kristus Yesus ke bumi. Tergenapilah apa yang diungkapkan oleh Nabi. Ia bukan pahlawan yang kalah duluan, baru nanti menang berpanjangan sampai akhirnya tidak. Tetapi kita melihat Allah yang perkasa itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang mengalami bagaimana ia ada dalam penderitaan-penderitaan. Untuk apa? Untuk sebuah karya penebusan, pengampunan dosa, memulihkan hubungan yang rusak karena dosa antara kita manusia dengan Allah. Allah yang perkasa, Kristus Yesus, ia menderita untuk sebuah karya, supaya saya dan kita berbaikan dengan Allah, dipulihkan kita dengan Allah, diampuni dosa kita. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-11, di sana diungkapkan Bapak Ibu dan saudara-saudara seperti ini bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, inilah Allah yang perkasa.
bahwa Ia menebus umatnya, bahwa Ia memulihkan hubungan yang rusak antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus dan suci itu, melalui pengorbanannya, penderitaannya, kayu salib. Allah yang perkasa. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keperkasaannya itu mencakup dua hal. Yang paling utama adalah pengorbanan, penebusan Kristus Yesus bagi kita manusia yang berdosa. Kemudian yang kedua, dalam keperkasaannya itu tercakup tentang alam yang tercipta, tentang Ia yang memberi kehidupan pada ciptaannya, tentang Ia merencana hari-hari depan umatnya, bahwa tentang Ia yang adalah Allah yang menepati janji demi janjinya. Itulah Allah yang perkasa. Dalam keperkasaannya ada pengorbanan. Dalam keperkasaannya, Bapak Ibu, ada penderitaan. Dalam keperkasaannya, Ia menebus saya dan kita dari kutuk dosa, yaitu maut. Dan Ia memulihkan hubungan saya dan kita dengan Allah. Itulah keperkasaan Allah dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Ialah Allah yang perkasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Ketika kita ini sudah menikmati, kita sudah mengalami bagaimana Allah yang perkasa dalam pribadi Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kepadanya kita mohon pengampunan hari lepas hari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bagaimana dengan kita hari ini? Sekalipun masa-masa hari-hari perjalanan hidup kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bahagiakah tahun ini? Atau susahkah tahun ini? Beruntungkah tahun ini? Atau kegagalankah tahun ini? Bahagiakah hari ini, tahun ini? Atau ada masa-masa suram tahun ini? Bapak, Ibu, kita tidak pernah tahu. Tetapi Allah yang perkasa itu, perkara yang tidak bisa kita selesaikan sebagai manusia, yaitu perkara dosa dan maut. Perkara dosa dan maut saja, Bapak, Ibu, yang kita tidak bisa selesaikan. Allah yang perkasa itu mampu menyelesaikannya melalui pengorbanannya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui penebusannya terhadap kita yang berdosa ini. Apalagi tentang perkara-perkara kehidupan hari-hari kita. Kalau perkara yang kita saja tidak bisa selesaikan, yaitu perkara dosa, Dia mampu selesaikan dengan dalam pengorbanannya. Apalagi perkara hari-hari kita, Bapak, Ibu. Dia tetap Allah yang perkasa. Dia menebus kita, Dia mengorbankan dirinya. Dia memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dia juga akan menunjukkan keperkasaannya dalam hari-hari perjalanan hidup saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Karena itu tetaplah teguh dalam keperkasaan Allah. Tetaplah percaya, tetaplah kuat iman kita dalam Kristus Yesus, Allah yang perkasa itu. Jangan pernah bimbang, jangan pernah goyah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dia akan tetap Allah yang perkasa, yang mengampuni kita, yang membawa kita ada dalam sukacitanya sebagai anak-anak umat-umat Allah. Maka Ia pula, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
yang akan memimpin dan menuntun hari-hari kehidupan kita. Mari tetap ada di dalam iman kita, dalam Allah yang perkasa, Kristus Yesus Tuhan kita. Kita yang sudah mengalami keperkasaan Allah dalam penebusan Kristus Yesus dan pemeliharaannya, maka mari tidak menikmati sendiri, tapi kita juga membagikan apa yang sudah kita alami kepada sesama kita. Biar sesama kita pun dapat mengalami keperkasaan Allah yang sudah mengampuni umatnya, yang memeliharakan kehidupan umatnya. Mereka pun mengalami melalui siapa? Saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Karena itu jemaat Gereja Kristen Alam Kudus Kemayoran Surabaya, mari tetap teguh dalam iman percaya kita. Kristus Yesus Allah yang perkasa. Mari kita berdoa. Kami mengakui yang Allah dan tetap akan mengakui keperkasaan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah menyelesaikan perkara yang tidak dapat kami selesaikan, yaitu mengampuni kami dari dosa-dosa kami, yaitu yang mendamaikan kami dengan Allah, sehingga Tuhan kami menjadi umat kepemilikan Allah. Kami sungguh mengucap syukur. Bahkan hari-hari kehidupan kami tak pernah lepas daripada kasih dan pemeliharaan-Mu serta tuntunan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah kami selalu dan tetap teguh dalam iman percaya kami, bahwa Engkau tetap Allah yang perkasa atas kehidupan kami. Dan biarlah kami pun dapat membagikan keperkasaan Allah yang sudah kami alami terhadap sesama kami, keluarga kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati firman di pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang Bapa yang ada di Gereja Alam Kudus Kemayoran Surabaya. Tuhan memberkati para hamba Tuhan, para majelis, dan seluruh sedang jemaatnya. Tuhan memberkati setiap mereka. Biarlah mereka tetap mengakui keperkasaan Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak. Firman-Mu telah selesai tersampaikan. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin setiap firman pagi hari ini ada dalam setiap hati kami, menuntun kehidupan kami. Firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan pagi hari ini oleh penginjil Noni Yulia. Kiranya Tuhan memakai hamba-Nya lebih lagi dalam melayani Tuhan. Untuk meresponi pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, sesuai tema hari ini adalah Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Kita pujikan pujian ini, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, sambil kita akan menjalankan persembahan. Kita mengucapkan syukur kita melalui pujian ini. Persembahan boleh melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau boleh datang menitipkan di pihak gereja. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Kita pujikan pujian ini. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangan-Nya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Kuasa-Nya tetap sama. Yesus Tuhan.
akan berdoa persembahan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian persembahan. Tuhan berkati untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan berkati untuk setiap pekerjaan kami. Tuhan juga memberikan tubuh badan yang sehat kepada setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati untuk setiap persembahan yang sudah terkumpul. Tuhan pakai uang ini untuk memperlebar pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa mengucapkan terima kasih dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus saja. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian pagi hari ini dengan doksologi dan akan diakhiri dengan Amen Song. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita, yang akan memberikan kasih karunia demi kasih karunia-Nya atas kita, yang akan menunjukkan penghiburan demi penghiburannya atas hari-hari kita. Dalam Allah Tritunggal itu, topangan, tuntunan, pimpinan, bahkan kasih dan damai sejahteranya akan ada dalam hari-hari kehidupan kita. Dan terimalah itu dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk minggu depan melalui online. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin.